5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Terima kasih pada Pak Zulfikar yang sudah bekerja sama dengan PWNU mengadakan acara simposium nasional ini yang mengambil tema yang saya kira sedang populer dibicarakan para tokoh, yaitu kemandirian energi. Terima kasih. Kita ini sebagai warga Nahdlatul Ulama tentu selalu mengedepankan toleransi, dan NU saya kira menjadi contoh umat beragama dalam sisi konseptual maupun praktek dalam toleransi. Sejak awal NU misalnya mempunyai trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan yang nomor 3 adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Kita ini saudara, maka harus saling tolong menolong, saling gotong royong, saling bantu membantu. Kalau di depan ada yang antri untuk ikut mengambil makanan, saya kira pengurus NU nggak usah nanya, kamu agamanya apa? Kalau ada orang kecelakaan ya wajib kita tolong di depan ini, nggak usah tanya kamu agamanya apa, saya Islam. Yang ngomong-ngomong NU apa Muhammadiyah? NU bener-bener, tapi pendukung siapa sekarang? Ya nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu kita harus kedepankan persaudaraan. Inilah substansi dari toleransi kehidupan kita dalam beragama. Nah, di sisi lain kita memang punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan, terutama kepada pemerintah, tentang pentingnya sosialisasi kemandirian energi ini. Dulu Rasulullah SAW menyampaikan an-nasu syuraka fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama fi ma'in, dalam urusan air. Yang nomor 2 fi narin, urusan api. Api ini oleh ulama-ulama sekarang bisa dimaknakan dengan energi. Yang nomor 3 fi kalain, urusan rumput. Makna dasarnya adalah rumput, tapi bisa kita artikan ini adalah pangan. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu urusan air, urusan energi, dan urusan pangan. Maka ormas keagamaan harus ikut andil memberikan perhatian secara khusus, terutama tentang 3 hal tersebut. Kami sudah mengajak misalnya dengan Pam Jaya mengadakan diskusi tentang bagaimana air di Jakarta ini. Karena misalnya banyak tokoh yang meramalkan ini tahun 2000 sekian, 2030 atau 2050 Jakarta ini akan ambles gitu kan. Salah satu penyebabnya adalah ya air, karena orang bisa menggunakan air sebebas-bebasnya. Maka pengertian syuraka itu, pengertian berserikat itu harus kita kontekstualisasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu harus diurus oleh negara. Jadi negara harus betul-betul hadir
dalam urusan air. Ya, termasuk tidak boleh perorangan diberikan kewenangan untuk mengambil air sebebas mungkin. Yang nomor 2 ini adalah finarin dalam urusan energi. Saya kira energi ini juga tidak kalah pentingnya, ya, karena sekarang ini dunia sedang hampir mengalami krisis energi, dan tidak menutup kemungkinan itu juga akan dialami oleh negara-negara yang awalnya kaya dengan energi, tetapi saking asyiknya bisa jadi nanti menjadi masalah, karena orang itu suka lupa. Kalau diberi sesuatu yang kenikmatan yang besar suka lupa. Nah, oleh karena itu harus menjadi perhatian secara khusus nanti para tokoh ini yang sudah hadir bisa menyampaikan, ya, perkembangan yang terkini. Misalnya kenapa ini pemerintah ke depan memberikan dorongan supaya beralih terutama kendaraan, ya, menggunakan, ya, apa, listrik. Ya, saya kira ini sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang. Mengapa harus beralih? Apa pentingnya? Apa kelebihannya? Ya, kalau kita biarkan seperti sekarang ini, orang masih bertumbuh pada sumber energi yang lama, ini di samping lamanya kelamaan nanti akan bisa habis. Yang nomor 2 terkait dengan lingkungan. Saya kira agama ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau hal itu sudah selesai bagi NU, ya, banyak ustadz-ustadz yang tiap hari ngomongin sholat, puasa, tapi tidak sedikit, ya, maksud saya ustadz-ustadz ini jarang membicarakan bagaimana menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan ini memang sedang kita upayakan. Dalam beberapa minggu ini kita akan silaturahmi dengan dinas terkait dengan lingkungan. Kita sudah mencoba membuat sebuah rumusan yang saya beri nama secara khusus, yaitu fikih tata kota. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu buku ini sudah selesai, tinggal mencetaknya, memperbanyak saja. Sementara alhamdulillah waktu yang bersamaan kita selesai, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sedang terus mengkampanyekan tentang fikih peradaban. Jadi kita setahun yang lalu sudah mengkampanyekan tentang fikih tata kota. Alhamdulillah itu sudah jadi buku, ya, cukup tebal, walaupun masih banyak kekurangannya, tapi paling tidak ini untuk jadikan sumbangsih pemikiran para ulama bagaimana menata kota, ya, tidak hanya di Jakarta tapi bisa dipakai untuk kota-kota yang lain. Salah satu yang kita berikan porsi secara khusus di samping air adalah lingkungan, tentu yang terkait dengan penggunaan energi ini. Nah, ini sangat penting bagi tokoh agama untuk memberikan masukan-masukan pemerintah. Sebab pemerintah kadang-kadang walaupun punya program yang bagus, kalau tidak didukung oleh tokoh agama, bisa jadi program itu menjadi terhambat atau malah tidak terlaksana. Atau malah kadang-kadang gembosi oleh tokoh agama itu sendiri, karena tokoh agama kurang memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan situasi sekarang ini. Nah, kewajiban NU adalah, ya, ikut memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada pemerintah. Hari ini insya Allah akan dibicarakan tentang kemandirian energi nasional. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran awal. Ini loh NU, kiai, kaum bersarung sudah memulai ngomongin energi. Ya, tepuk tangan.
Biasanya puasa ini yang diomongin zakat, infak, sedekah, Lailatul Qadar. Termasuk Lailatul Qadar itu diantaranya THR. Ini yang ketawa ini pengalaman ini. Nah, sekarang kok tiba-tiba NU ngomongin kemandirian energi ini kan ya, cukup ya menarik ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di kantor PWNU DKI Jakarta ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.